Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Aditya Narendra selaku dosen pengampu mata kuliah seminar bisnis. Kali ini nama saya Nabila Gita Kartikasari. Saat ini saya akan memaparkan terkait penelitian saya yang berjudul Pengaruh Financial Literasi, Financial Attitude, dan Internal Locus of Control terhadap Financial Management Behavior pengguna e-wallet di Surabaya. Nah, latar belakang saya meneliti topik ini yaitu di era digital saat ini perkembangan teknologi telah tumbuh dan berkembang pesat. Meningkatnya teknologi di Indonesia ini membawa dampak positif ke beberapa bidang. Salah satunya itu dalam bidang finansial, yaitu adanya finansial teknologi. Hadirnya finansial teknologi ini dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan masyarakat melalui sistem digital yang efektif dan efisien. Digitalisasi sistem pembayaran ini pula akhirnya memunculkan alat pembayaran berbentuk uang digital. Salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh vintage ini adalah solusi praktis yang dirasakan penggunanya dalam membawa uang digital dalam bentuk dompet elektronik atau bisa disebut dengan e-wallet. E-wallet dianggap lebih praktis karena di era ini setiap individu sangat dekat dan bergantung pada smartphone dalam mobilitas mereka sehari-hari. Salah satunya adalah kegiatan dalam melakukan transaksi seperti pembelanjaan berbasis online. Menurut riset Jakpat dan lembaga Ipsos, sekitar 68% dari pengguna e-wallet sendiri berasal dari generasi milenial. Karena tingkat produktivitasnya yang tinggi dibandingkan dengan generasi yang lain, maka dari itu generasi milenial menduduki posisi teratas menjadi pengguna e-wallet. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam keputusan keuangan mereka akan memiliki implikasi yang signifikan baik untuk diri sendiri maupun untuk perekonomian negara. Sehingga kebutuhan finansial literasi pada generasi ini lebih krusial dibandingkan dengan generasi lain. Munculnya e-wallet ini dapat mengubah gaya transaksi masyarakat tanpa adanya uang tunai lagi atau bisa disebut dengan cashless society. Dengan adanya cashless society tersebut, tentunya pola konsumsi dan perilaku dalam bertransaksi mereka serta financial management behavior-nya telah berubah. Berdasarkan data BPS Jawa Timur yang sudah ada di PPT tersebut menunjukkan bahwa kota Surabaya merupakan kota yang memiliki penduduk lebih banyak dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya. Hal tersebut dapat menjadi dasar untuk meneliti dalam memilih kota Surabaya sebagai kota yang akan diteliti pengguna e-walletnya. Selain memiliki tingkat literasi keuangan yang baik, pada generasi milenial saat ini tengah menggunakan kecanggihan teknologi keuangan diharapkan juga memiliki financial attitude dan pengendalian internal locus of control yang baik untuk mendukung pengelolaan keuangan pribadinya akan mencapai kesejahteraan. Nah, di sini ada beberapa variabel yang saya gunakan dan indikatornya. Yang pertama ada finansial literasi. Finansial literasi adalah suatu kemampuan yang dimiliki individu dalam memahami suatu kondisi serta konsep-konsep keuangan untuk mengimplementasikan pengetahuan yang dimilikinya tersebut ke dalam perilaku pengelolaan keuangan yang tepat. Nah, di sini ada beberapa indikator yang digunakan, yaitu yang pertama ada general personal finance knowledge, yang kedua ada saving and borrowing, yang ketiga ada insurance, dan yang terakhir ada investment. Nah, variabel kedua yang saya gunakan kali ini yaitu ada financial attitude. Menurut Humair dan Sagoro tahun 2018, financial attitude merupakan implementasi dari prinsip-prinsip keuangan yang dimiliki seseorang yang dapat digunakan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai yang ada pada prinsip keuangan melalui pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya yang tepat. Nah, di sini ada 6 indikator yang digunakan, yaitu yang pertama ada obsession, yang kedua ada power, yang ketiga ada effort, yang keempat ada inadequacy, yang kelima ada retention, dan yang terakhir ada security. Untuk variabel ketiga saya yaitu ada internal locus of control. Menurut Mufidah tahun 2018, internal locus of control beranggapan bahwa yang lebih berpengaruh terhadap apa yang telah diperoleh selama hidupnya adalah kemampuan, keterampilan, serta usaha. Seseorang yang memiliki internal locus of control biasanya cenderung percaya bahwa apa yang sudah dilakukan sekarang akan mempengaruhi masa depannya. Di sini ada 5 indikator yang digunakan, yaitu yang pertama kemampuan
mengambil keputusan keuangan. Yang kedua, ada tingkat keyakinan terhadap masa depan. Yang ketiga, ada kemampuan untuk menyelesaikan masalah keuangan. Yang keempat, ada peran diri dalam mengontrol keuangan sehari-hari. Dan yang terakhir, ada kemampuan untuk mengubah hal-hal yang penting dalam kehidupan. Nah, variabel dependensi yang saya gunakan yaitu ada financial management behavior. Financial management behavior yang baik dan tepat dapat diukur dalam beberapa komponen seperti mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan, membayar apa yang sudah menjadi kewajiban bulanan secara tepat waktu, merencanakan keuangan jangka panjang untuk kebutuhan masa depan, menabung atau berinvestasi, serta menyisihkan dana untuk diri sendiri. Nah, di sini ada 4 indikator yang digunakan, yaitu yang pertama ada consumption, ada cash flow management, ada saving and investment, dan yang terakhir ada credit management. Nah, untuk metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu jenis dan pendekatan penelitiannya menggunakan kuantitatif explanatory. Sumber datanya mengambil dari data primer, dan teknik pengumpulan datanya yaitu membagikan kuesioner secara online melalui Google Form kepada responden yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, untuk metode analisis datanya yaitu untuk pengujian instrumen penelitian, saya menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji asumsi klasiknya yaitu menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Untuk uji hipotesisnya yaitu menggunakan uji T, uji F, koefisien determinasi, serta analisis regresi linear berganda. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Adit, maka akan disambung oleh video yang ada di sebelah. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa sih fungsinya definisi operasional pada bab 3 di penelitian kuantitatif? Nah, fungsi definisi operasional pada bab 3 penelitian kuantitatif. Nah, fungsi definisi operasional pada bab 3 ini yaitu untuk mengukur variabel atau pengumpulan data itu sudah konsisten apa belum antara responden yang satu dengan responden yang lainnya. Bagaimana sih metode pengukurannya, hasil ukurannya, serta skala pengukuran yang digunakan. Nah, cara mengukurnya yaitu dengan menggunakan instrumen atau alat ukur yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, cara menentukan triangulasi pada penelitian kualitatif jika narasumbernya hanya satu orang, yaitu biasanya wawancara ini dilakukan jika kita ingin melakukan wawancara dengan responden yang telah terpilih sebelumnya, entah karena kita ingin menemukan informasi tunggal atau karena sifat-sifat dan karakternya yang khas, maka kita menggunakan wawancara tidak terstruktur. Berdasarkan buku yang sudah saya baca yaitu bukunya Moleong, pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu dan disesuaikan dengan keadaan dan ciri unik dari responden tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 4, bagaimana sih caranya menyusun pertanyaan dalam kuesioner? Nah, menurut bukunya Profesor Dr. Sugiono menyatakan bahwa dalam penyusunan pertanyaan pada kuesioner yaitu titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator tersebut kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk memudahkan penyusunan instrumen biasanya digunakan matriks pengembangan instrumen atau visi-visi instrumen. Nah, berdasarkan buku referensi yang digunakan yaitu punyanya Dr. Lexi Moleong pada metodologi penelitian kualitatif ini menyebutkan bahwa bagaimana sih merancang list pertanyaan untuk penelitian kualitatif, yaitu jika pewawancara hendak mempersiapkan suatu wawancara, ia perlu membuat beberapa keputusan. Keputusan itu berkenaan dengan pertanyaan apa yang perlu ditanyakan, bagaimana mengurutkannya, sejauh mana kekhususan pertanyaan itu, berapa lama wawancara itu, dan bagaimana memformulasikan pertanyaan tersebut. Nah, sekian video presentasi saya untuk memenuhi ujian akhir semester seminar bisnis. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.